Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Fani, guru bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam penulisan. Kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam penulisan meliputi kesalahan makna dan kesalahan penulisan. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, kesalahan makna. Dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari, masyarakat Indonesia sering memunculkan dua bentuk kata yang saling berkompetisi penggunaannya. Misalnya, kata merubah dan mengubah. Selain itu, masyarakat Indonesia tidak bersumber pada kamus ketika memaknai kata. Sebagai contoh, pada kata acuh, sering dijumpai masyarakat Indonesia yang memaknai kata acuh dengan tidak peduli. Padahal dalam kamus kata acuh bermakna peduli. Kesalahan itu jika dipahami sebagai kebenaran, maka akan berujung pada salah kaprah atau kesalahan yang telah dianggap sebagai suatu kebenaran. Jika masalah-masalah tersebut dibiarkan, maka akan membuat bahasa Indonesia semakin kacau dan bukan tidak mungkin eksistensi bahasa Indonesia akan menghilang di masa depan. Diakibatkan oleh kurangnya penghargaan masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat menggunakan bahasa Indonesia seenaknya tanpa memperhatikan kaidah-kaidah atau aturan-aturan kebahasaan. Menurut Parera tahun 2004, pergeseran makna sendiri adalah gejala perluasan, penyempitan, pengonotasian, penyinestesian, dan pengasosiasian sebuah makna kata yang masih hidup dalam satu medan makna. Dalam pergeseran, makna rujukan awal tidak berubah atau diganti, tetapi mengalami perluasan atau penyempitan rujukan. Berbeda dengan pergeseran makna, perubahan makna berarti makna awal mengalami perubahan. Hal itu bisa diakibatkan oleh pergeseran makna tadi. Dengan demikian, antara pergeseran makna dan perubahan makna memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan. Berikut beberapa kata yang sering dimaknai tidak sesuai dengan KBBI. Contoh kata yang pertama adalah kata acuh, sering dimaknai dengan tidak peduli. Padahal menurut KBBI, acuh memiliki makna peduli, mengindahkan. Contoh kalimat yang salah, kehadirannya selalu diacuhkan dan diabaikan oleh ayahnya sendiri. Sedangkan untuk contoh yang benar, kehadirannya selalu diacuhkan dan dipedulikan oleh ayahnya sendiri. Untuk contoh kalimat yang salah yang kedua, sebagai tanda cintanya, Zulham senantiasa tak mengacuhkan istrinya. Sedangkan untuk contoh yang benar, sebagai tanda cintanya, Zulham senantiasa mengacuhkan istrinya. Contoh kata yang kedua yaitu bergeming, sering dimaknai dengan bergerak. Padahal menurut KBBI, bergeming memiliki makna tidak bergerak sedikit juga, diam saja. Contoh kalimat yang salah, Messi diam tak bergeming ketika melihat aksi Cristiano Ronaldo. Sedangkan untuk contoh yang benar, Messi diam bergeming ketika melihat aksi Cristiano Ronaldo. Contoh kata yang ketiga yaitu absen, sering dimaknai dengan hadir. Padahal menurut KBBI, absen memiliki makna tidak masuk, tidak hadir. Contoh kalimat yang salah, saya absen dulu ya anak-anak, kata Pak Guru seraya mengambil daftar hadir. Nah, sedangkan untuk contoh yang benar, anak itu selalu absen dalam pelajaran matematika sehingga nilainya rendah. Contoh kata yang keempat yaitu seronok, yang sering dimaknai dengan tidak enak dilihat. Padahal menurut KBBI memiliki makna menyenangkan hati, sedap dilihat. Contoh kalimat yang salah, aksi seronok yang dilakukan pemuda itu tidak patut untuk ditiru. Sedangkan untuk contoh yang benar, suara wanita itu sangat seronok dan menarik hati. Kesalahan yang selanjutnya, yang kedua, yaitu kesalahan penulisan. Bahasa Indonesia adalah bahasa ibu bagi bangsa ini. Kita sudah menggunakan setiap harinya, baik dari segi tulisan maupun ucapan. Meskipun bahasa ini sudah kita gunakan sejak lahir, masih ada saja kesalahan dalam penulisan kosakata bahasa Indonesia untuk orang Indonesia sendiri. Bahkan, kadang kita tidak menyadari kalau menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan KBBI. Berikut saya memiliki beberapa contoh kosakata yang sering salah dalam penulisannya. Ini
dan ini. Nah, dari dua contoh kosakata ini, mana yang menurut teman-teman benar sesuai dengan KBBI? Ini adalah contoh kosakata yang benar sesuai dengan KBBI. Contoh selanjutnya. Dan ini. Dari dua kosakata ini, mana yang menurut teman-teman benar sesuai dengan KBBI? Ini adalah kosakata yang benar sesuai dengan KBBI. Contoh selanjutnya. Ini. Dari dua contoh kosakata ini, mana yang menurut teman-teman benar sesuai dengan KBBI? Ini adalah contoh kosakata yang benar sesuai dengan KBBI. Contoh selanjutnya. Ini. Dari dua contoh kosakata ini, mana yang menurut teman-teman benar sesuai dengan KBBI? Ini adalah contoh kosakata yang benar sesuai dengan KBBI. Contoh selanjutnya. Dari dua contoh kosakata ini, mana yang menurut teman-teman benar sesuai dengan KBBI? Ini adalah contoh kosakata yang benar sesuai dengan KBBI. Contoh selanjutnya. Dari dua contoh kosakata ini, mana yang menurut teman-teman benar sesuai dengan KBBI? Ini adalah contoh kosakata yang benar sesuai dengan KBBI. Contoh selanjutnya. Dan ini. Dari dua contoh kosakata ini, mana yang menurut teman-teman benar sesuai dengan KBBI? Ini adalah contoh kosakata yang benar sesuai dengan KBBI. Contoh selanjutnya. Dari contoh dua kosakata ini, mana yang menurut teman-teman benar sesuai dengan KBBI? Ini adalah yang sesuai dengan KBBI. Contoh yang terakhir. Dari dua contoh kosakata ini, mana yang menurut teman-teman benar? Ini adalah contoh yang benar. Nah, teman-teman, agar bisa lebih memahami tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tentang kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam penulisan, yuk teman-teman latihan membuat dua contoh kalimat dengan menggunakan kosakata yang sesuai dengan KBBI. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang kesalahan umum yang sering terjadi dalam penulisan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.